Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena sudah jam 10:10 ya, jadi kita bakal mulai aja caranya. Nah, terima kasih semuanya ini yang udah datang ke acara study jam pertama GDC Unicom. Buat study jam yang kali ini, kalian mungkin udah tahu ya, materinya itu kita akan membahas tentang Android atau mobile. Nah, di sini siapa aja nih yang tertarik sama Android atau mobile nih? Coba kasih reaction-nya dong bang. Wah tuh Rashad. Siapa lagi? Ada Nizan, ada Haikal, ada Raka lagi tuh. Oke. Nah, oh ada Bang Fahrul nih. Dari 34 orang ini berarti semua ini ya tertarik sama mobile ya. Hampir semuanya ini penasaran gitu ya tentang mobile atau Android. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai acaranya dengan pemaparan materi dari pembicara kita. Mangga, Kang Dewa Triwijaya, bisa dimulai. Kang, sebenarnya ada suaranya. Halo, udah ada? Ada. Aman Kang. Aman? Oke. Ulang lagi. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Triwijaya. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan ngebahas tentang Android. Lebih fokusnya ke UI Toolkit dari Android, UI Toolkit baru. Nah, di sini sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang udah pernah mencoba Android sebelumnya? Boleh angkat tangan atau boleh chat juga boleh, gak apa-apa. Sebelumnya udah ada yang pernah nyobain Android atau udah pernah coba nge-build Android? Oke, rata-rata berarti belum pernah ya? Atau ada yang udah pernah? Pakai Java, ada yang pakai Java, ada yang pernah. Flutter, oke. Oke. Ikut bangkit, wis keren. Mantap. Nah, di sini sebenarnya saya akan ngebahas UI Toolkit. Saya izin share screen ya. Udah masuk belum share screen? Aman ya untuk slide-nya? Oke. Saya hapus slide. Udah masuk? Oke, udah. Ini perkenalkan, jadi kita tuh akan fokus ke namanya Android Jetpack Compose. Nah, sebelum ke Android Jetpack Compose itu kita kenalan dulu sama Android atau sistem operasi Android. Nah, Android itu digunain lebih fokusnya ke mobile. Nah, tetapi di mobile juga Android itu ada beberapa fokus yang lain, contohnya kepada smartwatch, Android TV. Contohnya kalau di Android TV ada namanya IndiHome, itu kan ada IndiHome TV. Nah, itu berbasis sistem operasinya di Android. Nah, Android itu siapa sih yang ngembangin? Android itu dikembangkan oleh Google, kayak gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke struktur file di Compose. Nah, kalau kalian yang dulunya pernah ngecobain Android, dulu ada namanya UI Toolkit menggunakan XML. Nah, sebenarnya sebelum Compose itu ada namanya XML untuk ngebangun sebuah UI-nya. Nah, Google ngebangun namanya Compose untuk memperbarui atau menutupi kelemahan-kelemahan dari XML. Ini contoh struktur file dari Compose. Jadi di sini ada jadi Compose itu fokusnya menggunakan Kotlin, jadi full Kotlin.
Oh ya, belum kenal dulu Kotlin. Kotlin itu jadi Android itu fokus pemrogramannya menggunakan Kotlin. Nah, kalau dulu ada namanya Java. Sebelum Kotlin, pemrograman pengembangan mobile itu menggunakan Java kayak gitu. Nah, kenapa kita menggunakan Kotlin? Pada tahun 2019, Google itu menyarankan bahwa untuk pengembangan si mobile Android ini menggunakan Kotlin. Oleh karena itu, banyak perusahaan-perusahaan memigrasi ke Kotlin dibandingkan Java untuk fokus di mobile natif Android-nya. Kayak gitu. Ini contoh struktur file Android in Compose-nya kayak gini. Di sini bedanya antara Compose sama XML untuk struktur filenya, yaitu perbedaannya ada di dalam REST ini. Di REST layout. Ntar di sini ada namanya layout, folder layout untuk menyimpan namanya XML. Ntar saya stop sharing dulu supaya kelihatan ada contohnya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, ini struktur file yang masih menggunakan XML. Ada sebuah layout. Kelihatan nggak? Atau diam aja ya? Nah, jadi ada namanya layout. Kalau sekarang di Compose itu nggak ada. Jadi fokusnya full Kotlin base-nya. Nggak menggunakan XML lagi. Nggak ada layout di sini. Kayak gitu. Balik lagi ke slide. Full slide nggak? Teman? Sip. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk ngebangun UI Compose? Nah, ada namanya Gradle. Apa sih itu Gradle? Gradle itu untuk ngebangun sebuah si mobile Android-nya. Jadi untuk nge-run atau nge-build si apps-nya. Kayak gitu kegunaan dari si Gradle ini. Nah, karena kita menggunakan Compose, maka dari itu kita harus membutuhkan beberapa library Compose. Kayak ini ada buat activity lifecycle activity-nya, ada buat UI Compose-nya, kayak grafik untuk preview itu apa? Untuk kita bisa ngelihat hot reload atau hot reload itu jadi kita ngoding Kotlin UI Kotlin, lalu akan tampilannya akan secara generate secara langsung. Terus ada tes implementasi dari Compose kayak gitu. Ini yang dibutuhkan untuk ngebangun sebuah Compose di dalam Gradle-nya. Next slide-nya. Nah, apa sih itu Jetpack Compose? Nah, Jetpack Compose itu adalah UI toolkit yang berdasarkan paradigma deklaratif. Jadi ada 4 kelebihan dari si Jetpack Compose ini dibandingkan dengan yang dahulunya XML. Nah, yang pertama itu less code. Jadi si codingan itu jadi lebih mudah atau lebih sedikit karena kita meringkas semua si codingan Kotlin itu fokus di Kotlin, jadi nggak di XML. Kalau dulu kan kalau XML kita ada dua, ada XML sama Kotlin. Ada namanya Android View Class. Android View Class itu jadi kita memanggil sebuah ID di XML kayak gini contohnya. Ini ada namanya ID, kelihatan nggak? Diam lagi ya. Kelihatan? Nah, jadi ada namanya ID. Nah, kita akan memanggil ke sebuah main activity. Main activity ada di mana? Ada di Nah, ini. Jadi kita memanggil semua si ID ke binding ini. Jadi ribet kan? Jadi kita pindah-pindah file, pindah-pindah kelas antara XML dan Kotlin. Nah, sedangkan di Compose itu lebih powerful karena kita fokusnya di Kotlin. Jadi fokus ke Kotlin, enggak antara XML dan kelas Kotlin main activity-nya kayak gitu. Terus ada powerful tools yang kedua. Nah, itu ada beberapa digunain untuk desain UI-nya. Jadi kayak gini. Akan mempermudah loading ya. Sambil nunggu loading, kita jelasin dulu ini aja lah. Power tools itu jadi digunain kayak ada, kalau di sini ada yang pernah pakai Flutter itu ada namanya hot reload tadi yang sudah dibicarain. Jadi ketika kita ngedesain sebuah UI dengan Kotlin atau Compose, itu akan langsung ditampilkan si hasil codingannya. Jadi kita harus ngebuild dulu kayak XML.
kan kalau XML kan kita harus nge-build dulu kayak gitu. Terus ada namanya intuitive Kotlin capabilities. Nah, apa itu intuitive Kotlin capabilities? Ini ada hubungannya sama namanya paradigma deklaratif. Ntar akan dijelaskan di slide berikutnya. Ada namanya deklaratif, paradigma deklaratif. Nah, terus ada selanjutnya yang keempat itu modern toolkit. Jadi si Android Compose ini memudahkan para developer untuk ngebangun sebuah UI karena kemudahan codingannya sedikit. Terus ada beberapa tools yang mempermudah kayak buat hot reload, terus terus library kayak Material Design Tree kan. Sekarang ada keluar namanya Material Design Tree dari pihak Google untuk membantu supaya desain kita itu lebih beautiful atau cantik dan lebih cepat gitu. Nah, kenapa kita menggunakan Compose? Yang pertama deklaratif. Deklaratif itu ntar aja dijelasinnya di slide di depan ya. Terus ada compatible. Jadi compatible tuh codingannya sedikit, terus kita bisa mengedirect UI dengan beberapa custom, terus development speednya sangat cepat karena codingannya sedikit, terus clean code sama easy to maintain. Jadi kita maintainnya sangat enak karena kita fokus ke file Kotlin-nya, nggak ada hubungannya sama XML lagi. Jadi fokusnya ke UI toolkit di Kotlin kayak gitu. Dan ini biasanya menggunakan Kotlin. Nah, apa sih bedanya imperatif UI dan deklaratif UI? Nah, ada hubungan. Kalau XML itu ada namanya imperatif UI, sedangkan deklaratif UI itu ada di dalam Compose. Apa sih itu imperatif UI? Jadi imperatif UI itu menggenerate sebuah si codingannya di XML itu namanya paralel, jadi dari atas ke bawah satu-satu, dan itu akan membutuhkan namanya memori yang sangat besar. Sama terus akan apabila aplikasi semakin kompleks, otomatis kan si UI makin banyak namanya kayak item-itemnya makin banyak kan, semakin aplikasi kompleks itu akan merusak si namanya life cycle activity-nya, akan kayak nge-lag atau nge-frame. Itu biasanya terjadi di Android View Class kalau semakin si apps-nya kompleks kayak gitu. Terus ada namanya declarative UI. Nah, declarative UI ini sangat ngebantu dalam membangun sebuah UI karena kita fokusnya enggak satu persatu kayak imperatif. Jadi kita fokusnya ke setiap UI yang kita butuhkan ngejalaninnya kayak gitu. Juga dalam update si sebuah setnya di imperatif itu ketika ada perubahan data di si UI, nah itu akan susah karena apa? Kita akan menggenerate semua si file XML ini. Nah, di file XML ini. Nah, ini akan digenerate semua apabila contohnya di text view ini nih. Dan contohnya ada perubahan data di string ini. Ini ada perubahan data kayak gitu. Nah, apabila ada perubahan data di text view ini, akan menggenerate semua dari awal, dari atas ke bawah. Itu kelemahan dari imperatif. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa apabila semakin kompleks apps, maka akan semakin panjang ini si codingannya, maka akan susah dalam maintainnya. Makanya dibuatlah Compose. Sedang Compose seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya Compose. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Pokoknya besarin aja bentar. Kelihatan nggak? Aman? Segini cukup? Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan Compose, kita fokusnya ke setiap function. Jadi, CUI itu, ntar kita lihat previewnya. Jadi, setiap function itu mempunyai beberapa item. Contohnya kan, kita search aja. Berubah. Kita coba contohnya. Buat contoh.
Ini buat contoh aja ya, buat gambaran. Yang nah, ini kan di sini tuh kalau di XML akan menyatu semua di satu file, satu file XML. Contohnya ini ada item image, ada item text, ada item text 3 kan, ada 3 item. Di sini ada 3 item. Nah, kalau di XML itu kita akan nyatuin semua si item-itemnya, si view-nya. Nah, sedangkan di Compose kita akan ngepisah berdasarkan si function. Jadi kita ngebuat function composable dan kita akan menggenerate satu persatu, contohnya function composable image, function composable text, kayak gitu, dipisah-pisah. Contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kurang. Nah, kayak ini contohnya, ini item card kan, ini function item cardnya. Terus di sini ada item buat full screen-nya kayak gitu. Contohnya kita lanjut dulu aja ke PPT. Balik lagi ke PPT. Nah, itu antara perbedaan dari imperatif dan deklaratif. Dalam kinerjanya sangat beda. Kesimpulannya kayak gitu. Terus ini cara kerja deklaratif UI. Gambarannya jadi ketika ada perubahan data, maka di hierarki kelas paling atas atau view kelas paling atas, composable paling atas itu akan mengirim apa sih yang berubah datanya, dari function mana sih, composable mana sih yang berubah. Jadi nggak akan ngegenerate semua si UI, full UI-nya. Jadi kita fokus ke apa sih yang dirubah. Contohnya button text, bukan button, teksnya, contoh isi teksnya itu ada perubahan. Nah, itu akan yang digenerate itu cuma si teksnya aja, enggak semua full UI-nya. Sedangkan imperatif itu akan semua full diubah. Kayak gitu, makanya kadang terjadinya freeze. Nah, setelah data berubah, ada namanya event. Nah, event itu akan nge-trigger ke hierarki yang paling atas untuk mengirimkan sebuah perubahan data. Jadi kita ngirim data ke hierarki kelas paling atas, ada namanya, ntar dibahas lagi di slide selanjutnya, ada namanya remember atau sebuah update state. Nah, data itu dikirim ke beberapa composable, lalu di event lagi, ditarik lagi ke atas untuk merubah si UI. Nah, ini cara kerja dari si Compose. Jadi menggunakan UDF. Nah, UDF ini kan top down data flow, jadi dari atas ke bawah. Jadi ketika ada perubahan data, maka kita lihat contohnya yang komponen button. Nah, ini contohnya ada button klik, sebuah button. Nah, sebuah button ini kan ada di dalam teks nih, ada hierarkinya atau sebuah tree-nya, strukturnya. Nah, di sini ada teks nih. Nah, ketika teks ini berubah, maka dia akan nge-event atau nge-trigger ke hierarki button klik ini, dan button klik ini akan nge-hierarki lagi ke sini, ke screen home. Jadi ada namanya parent class dan child class. Nah, untuk sebuah state ini disimpannya di parent class dikarenakan supaya enggak terjadi ini namanya freeze atau perubahan data terlalu banyak. Jadi fokusnya untuk perubahan data itu ada di namanya di parent class kayak gitu. Nah, ini alur dari sebuah perubahan data. Nah, kalian harus belajar dulu namanya rekomposisi. Nah, itu dasar dari cara kerjanya sebuah Compose. Jadi kita harus fokus dulu ke rekomposisi. Bagaimana cara kerja dari sebuah Compose. Ini contohnya dari update state, ada perubahan data, kita mengupdate state, lalu kita men-trigger sebuah display bahwa ini datanya udah ada nih, harus berubah nih.
maka si display pun akan merekomposisi sebuah UI-nya jadi berubah datanya kayak gitu. Terus akan berputar ketika ada perubahan data. Nah, ntar ada namanya state. Nah, state ini biasanya digunain untuk kalau bahasa ininya secara gambarnya itu kayak boolean, jadi true false. Jadi ketika ada state-nya akan berubah ketika ada perubahan data kayak gitu. Nah, ini alur dari rekomposisi. Dari state ada apakah ada perubahan data, contohnya state-nya true, ada nih ada perubahan data, maka terjadi rekomposisi untuk mengambil sebuah data, mengambil data, terus kita memasukkan ke layout, lalu kita menggambar sebuah UI baru. Nah, apa sih itu rekomposisi? Rekomposisi itu jadi alur sebuah cara kerja untuk terjadinya perubahan data. Jadi rekomposisi itu kadang disebut juga namanya perubahan UI di dalam Compose kayak gitu. Setelah di drawing maka akan muncul UI baru. Jadi rekomposisi itu bukan menggunakan UI baru, codingan baru atau yang sudah digenerate, tapi kita menggenerate sebuah UI baru. Itu artinya rekomposisi. Nah, rekomposisi juga kadang di istilahnya apa sih namanya? Menggambar sebuah UI baru kayak gitu. Nah, kita kan tadi sudah melihat ada contoh, ada annotation composable. Nah, compose itu untuk membuat sebuah UI-nya kita menggunakan namanya composable function. Kita masuk ke dalam codingannya. Di sini ada namanya composable function untuk membuat sebuah item-item view UI. Jadi kita nge-generate UI-nya atau ngebuat UI-nya itu dipisah-pisah, enggak full kayak XML di dalam satu file. Kita itu ngebuat dipisah-pisah kayak gini. Contohnya ada namanya file komponen di sini. Nah, kita ngebuat satu persatu kayak buttonnya mau gimana, kayak teksnya apakah menggunakan font apa, itu bisa di sini. Ukurannya berapa, kita dipisah-pisah jadinya. Enggak di satu file kayak XML disatuin kayak gini. XML lagi. Nah, kayak gini. Ini kan disatuin semua nih. Antara button, text view. Bagaimana kalau aplikasinya semakin banyak fitur atau kompleks, banyak text view atau button kan otomatis akan kompleks ya, codingannya lebih banyak. Bakal pusing untuk maintenance-nya. Kayak gitu. Kita balik lagi ke slide. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya preview function. Nah, preview function itu apa sih? Digunain untuk kita ngelihat apa yang udah kita coding. Jadi ketika kita udah beres nih bikin teks nih buat UI. Lalu kita buat ngelihatnya supaya nggak ngebuild lama kan kalau ngebuild kalau di Android itu. Nah, kita menggunakan preview function untuk hot reload-nya. Kayak gitu, kita contoh lihat. Kita coba. Nah, ini contohnya. Jadi kita ketika udah ngebuat sebuah, contohnya ini ada button, terus kita masukin ke ini, ke Compose preview untuk melihat apa hasilnya. Di sini kan ada hasilnya ini contoh buttonnya kayak gitu. Di sini juga ada beberapa fungsi lainnya dari preview. Kayak buat ini previewnya name, ada buat ngenamain ini buat nampilin apa kayak gitu. Terus kita juga bisa langsung kayak ngebuild. Jadi kita bisa nambahin namanya devices. Lihat di sini aja, yang udah jadi aja biar cepet. Ambil dulu bentar. Generate. Nah, di sini selain kita juga tadi kan cuma kotak aja nih, button aja. Cuma kayak
kayak gini aja. Kita bisa ngelihat di device real. Jadi kita bisa masukin device pixel. Jadi kita bisa ngelihat hasil codingan kita. Nah, ini kita bisa ngelihat ini hasil dari codingan dari screen kolom. Jadi kita bisa nambahin mockup handphone dari pixel. Jadi Google kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat realnya lah kayak gimana UI itu terbentuk ketika udah jadi. Kayak gitu. Dan di situ ada beberapa fungsi lagi, contohnya bisa kita menggunakan UI mode, bisa dark mode, bisa light mode, itu bisa langsung di generate di preview ini. Cuma kalau kalian ingin menggunakan dark mode atau light mode, kalian harus paham dulu dengan namanya tema dari material design tree kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, kita akan masuk ke namanya layout in Compose. Apa saja sih item-item di Compose ini? Sebenarnya hampir sama, cuma dengan web hampir sama, cuma beda dalam codingannya. Nah, yang pertama itu ada namanya set content. Set content ini digunain untuk base dari screen, base dari Compose screen-nya ini. Jadi utamanya itu screen-nya menggunakan set content. Nah, untuk surface ini digunain untuk namanya ngedesain sebuah UI dengan bantuan library material design tree. Kayak gitu. Ntar ada namanya library di sini. Material design tree. Nah, kita bisa mengambil kayak desain colornya, terus warna-warnanya, terus icon. Biasanya icon banyak digunain untuk library material design ini. Karena kan kalau kita ngebuat icon sendiri kan itu sangat ribet ya. Makanya dari itu kita menggunakan material design untuk kebutuhan icon-icon. Kayak gitu. Terus ada namanya modifier. Nah, modifier ini digunain untuk ngerubah beberapa item kayak ukuran, layoutnya, gravitasinya mau di mana, center, atau start, atau top, bottom, kayak gitu. Modifier itu digunakan untuk ngerubah si elemen dari si itemnya. Kayak fungsi proses inputnya itu ada di dalam modifier. Terus ada namanya text. Tadi kan udah kita lihat di ini. Nah, kalau kita ingin ngebuat sebuah teks, kita bikin baru aja ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk penamaan function ini sebaiknya menggunakan kata kerja atau kata si fitur ini. Contohnya kita bikin teks apa ya? JDS aja. Teks. Masukkan teksnya. Ini fungsi teks. Nah, kita harus apabila kita ingin menggunakan sebuah string lokal, maka kita harus menggunakan namanya fungsi string resource untuk mengambil sebuah ID dari namanya di value string. Jadi ketika kita ingin menambahkan teks, lebih baiknya kita menyimpannya di dalam string XML. Kenapa? Karena bisa berpengaruh kepada kinerja dari sebuah si Kotlin ini, si Compose ini. Akan kayak nge-lag atau itu bisa saja terjadi kalau apabila di aplikasinya semakin banyak teks. Lebih baik disimpan di string resource di string ini. Begitu. Contohnya kita bikin string baru. Nah, untuk name ini digunain untuk si ID-nya. ID. Kita ambil, simpan di string.
ID. Nah, setelah ini kita bisa masukkan ke dalam preview composable untuk melihat hasil dari si generate function composable text JDC ini. Kita masukkan ke composable. Kita bisa bikin baru preview baru supaya nggak nyatu sama button kliknya. Kita bikin klik preview JDC. Kita panggil function composable yang di atas. JDC. Nah, di sini akan rendering sebuah si kita tambahin dulu system UI buat backgroundnya agak kelihatan. Ini bentar. Lumayan lama ya loadingnya. Kita tunggu. Nah, kita juga bisa membuat beberapa preview supaya nggak menyatu dengan yang lain si itemnya. Jadi kita bisa. Jadi di sini tuh kita bisa membuat beberapa item komponen kayak gitu. Jadi kita bisa mudah memaintenance-nya. Mana sih yang akan diubah UI, atau apabila ada redesign UI, kita akan mudah untuk melihat si UI-nya mana yang akan diubah. Keluar ya. Kayak gitu. Ini ya keluar ya. Lihat dulu. Oh, show background. Salah, show background. Show. Nah, sambil nunggu ini di-build, kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada namanya text input file. Nah, text input file ini digunakan untuk memasukkan sebuah input text ya. Contohnya bisa kayak gini, dilihat di kalkulator. Nah, ini contoh text field. Nah, di dalam text field ini ada beberapa fungsi, yaitu ada namanya value. Value ini digunain untuk isi dari input ini apa. Terus in value change ini ketika ada perubahan di dalam si input ini kan kita akan memasukkan sebuah teks ya ke dalam input. Nah, itu kan pasti ada perubahan di dalam UI-nya kan. Ketika kita klik G, maka ada perubahan di UI G. Nah, itu akan diatur oleh in value change. Nah, ini ntar ada hubungannya dengan rekomposisi. Terus ada label untuk si text field ini buat apa. Terus ada single line untuk apakah ini deskripsi atau cuma sebuah kata. Terus ada keyboard option. Nah, kita juga bisa ngatur si keyboard optionnya mau tipe apa, mau apakah number atau teks biasa kayak gitu di dalam text field. Lalu selanjutnya ada namanya button. Yang tadi button kan udah ada contohnya. Terus ada namanya image. Skin image. Nah, skin image itu ada dibagi dua. Ada yang kita ngambil data dari internet, image internet, juga ada kita ngambil dari lokal. Nah, kalau dari lokal kita cukup kita copy dulu gambarnya ke dalam project Android. Kita masukkan ke file drawable. Nah, bisa kalian copy langsung ke sini, tempel langsung ke file directory drawable, atau juga kalian bisa menggunakan resource manager untuk mengatur si density pixelnya. Jadi si resolusi gambarnya supaya nggak hancur atau ukurannya mau apa kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa mengatur density-nya, apakah ada density-nya. Nah, ukuran dari resolusi layarnya kita bisa mengatur supaya gambarnya nggak burik atau rusak lah kayak gitu. Juga ada mengambil gambar di internet. Nah, kalau di internet ini kita menggunakan library khusus. Ada namanya library
Kita masuk ke Gradle. Library coil. Nah, ayo titik coil compose. Nah, ini digunain untuk ngambil data gambar dari internet. Jadi kita hanya memasukkan sebuah URL-nya, URL link-nya, link gambar ini, lalu kita generate kayak gitu. Nah, kita bisa lihat contohnya di emulator. Nah, ini hasilnya, hasil run-nya. Ini kita ngambil dari lokal yang atas itu. Ini ngambil dari internet. Kayak gitu. Ini hasilnya. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan masuk ke item utama dari si compose. Ada kolom, row, box. Nah, yang pertama ada tuh kolom. Nah, kolom ini digunain untuk memasukkan beberapa item. Atau kalau yang di rumah di XML namanya recycle view. Nah, kalau di compose itu jadi dipisah-pisah, ada kolom and row. Nah, kolom ini kita langsung ke contohnya aja. Kolom. Kolom. Nah, kolom. Nah, ke bawah. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari kita menggunakan kolom. Jadi ada beberapa item di kolom ini. Kita klik kolom. Nah, ada modifier untuk mengubah ukuran atau penempatannya. Kayak center, start, top, di mana penyimpanan si kolomnya. Terus ada buat grafitinya antara vertikal dan horizontalnya gimana. Terus apa isi kontennya. Jadi isi kontennya tuh berupa bisa berupa apa? Bisa berupa teks, image, atau card view. Kayak gitu. Kita lihat contohnya. Kita lihat aja contohnya di sini. Nah, ini. Jadi ini ada beberapa item card. Ada 3 item card di sini. Ini kegunaan kolom untuk menyusun sebuah item-itemnya. Kalau kita nggak menggunakan kolom, contoh kita hapus kolomnya ya. Ketika kita menghapus kolomnya, kita contohin di sini aja. Kolom. Kayaknya nggak kuat deh. Kita fokus aja ke sini ya, ke kolomnya. Jadi ini tuh buat ngatur si itemnya supaya si itemnya tuh turun ke bawah. Nah, di dalam kolom ini ada namanya ada namanya aturannya untuk si di dalam kolomnya tuh ada grafitinya, aturan si penempatannya ada equal y. Jadi kita penempatnya setiap itemnya itu sesuai ukurannya sama, akan memenuhi full layar. Terus ada space between, kita akan memberi jarak di setiap tengah-tengah item, jadi ujung ke ujung kayak gitu. Terus ada space around, itu akan memberikan jarak antara dari sisi button-buttonnya, jadi sisi ini berapa, dia akan disamakan semuanya. Terus ada space evenly, ini fokus ke tengah, tetapi di sebelah tengah ini tuh diberi jarak yang sama, tetapi di belah paling ujung bawah dan atas ini akan dibedakan ukurannya gitu. Sedangkan top ini ukuran kolomnya paling atas. Terus ada center, kita menempatkan sebuah itemnya di tengah full, bottom kita di bawah kayak gitu. Sebenarnya ini ada contohnya, cuma kayaknya harus keluar. Bentar, kita lanjut aja ya. Ntar terakhir contohnya. Kita
kita lanjut, ada namanya row. Nah, row juga sama dengan kolom. Tujuannya untuk memasukkan sebuah item-item. Jadi kayak recycle view. Jadi ada beberapa item yang kompleks. Nah, sebenarnya di kolom dan row ini ada lagi namanya lazy column dan lazy row. Cuma lazy column dan lazy row itu digunakan khusus untuk ketika datanya sudah kompleks atau banyak, atau nge-fetch di API. Kita nge-fetch API datanya dari API, kita masuk ke Android. Kalau kita menggunakan kolom biasa, itu akan terjadi nge-freeze di setiap itemnya karena kolom ini fokusnya cuma data lokal. Sedangkan lazy row itu kinerjanya akan lebih cepat karena itu dikhususkan untuk memasukkan sebuah data banyak kayak gitu. Terus ada namanya box itu jadi kita bisa nyatuin beberapa item. Oh ini belum. Kepencet. Bentar, wait. Nah, box ini jadi kita akan nyatuin sebuah item, jadi menumpukan sebuah item. Kalau kalian pernah belajar Android sebelumnya, ada namanya fragment. Ini hampir sama, jadi kita menumpuk sebuah screen dan screen disatuin. Jadi ini screen kita nyatuin, ditumpuk. Nah, itu kegunaan dari si box ini, function box ini. Kayak gitu. Sebenarnya ini ada contoh si apps-nya, cuma kayaknya frames HP-nya. Ntar project ini kan dikirim. Link GitHub-nya ntar dikirim ya. Nah, selesai sampai sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Mungkin aku mau coba masuk dulu sebentar. Apri boleh di-share dulu link Timbul Belajar. Oke. Nah, dari materi tadi, aku pun sadar sendiri ya, kalau untuk anak baru yang baru belajar pasti agak pusing untuk memahami semua itu. Nah, makanya di sini kita juga udah siapin link-link tempat buat kalian belajar. Kalian bisa buka langsung aja link yang paling atas buat belajar Android JPEG Compose yang tadi ya. Nah, di sini nanti ada learning pad-nya dari unit 1, ini dari download Android Studio-nya sampai install, ini udah disediain. Jadi kalian nanti coba kalau mau belajar lebih dalam lagi di link ini gitu. Jadi udah di unit 1, unit 2, unit 3. Nah, terus kalau semisal kalian pas belajar di sini agak pusing, karena kan pasti karena ada yang bagian bahasa Indonesia, ada yang bagian bahasa Inggris gitu di pembelajarannya. Nah, kalian bisa diskusi di grup Google DC Unicom kalau kalian udah join. Mungkin kalau yang belum join bisa masuk sini. Nah, jadi pokoknya kalian bisa belajar di link ini dari mulai unit 1 sampai unit 8, dan kalau kalian kebingungan pas belajarnya, kalian bisa diskusi aja di grup tele ini Google DC Unicom. Jadi nanti bakal dibantu. Nanti juga di sana ada Kang Dewa nanti juga yang bakal bantu, dan alumni GDC juga ada di sana semua. Makanya jangan malu untuk kalian diskusi di grup ini. Udah sih, gitu aja. Mungkin aku kembaliin ke Rafa ya. Sebentar. Untuk tadi Kang Dewa ingin share screen lagi karena tadi ada bagian yang belum kelihatan kan. Jadi dia ingin memperlihatkan untuk kalian semua nih yang tadi yang belum sempat. Udah ada belum share screen? Nah, ini udah kelihatan kan? Ini hasil yang tadi kayak gini. Nah, ini contoh dari sebuah kolom menggunakan modifier, lalu kita menggunakan namanya arrangement untuk mengatur si penempatan dari si kolomnya. Contohnya kayak gini. Ini space between kayak gini, terus ada space around di tengah, space evenly di tengah tapi dari ukurannya, terus ada top kayak gitu.
Terus ada lagi ini example row kayak gini. Jadi row tuh ke vertikal kayak gitu. Terus ada example box. Nah ini kan kelihatan cuma gambar, tapi di codingan ini kelihatannya ada image sama icon. Nah ini kita ditumpuk. Yang pertama itu image dulu, layar pertama, layar kedua icon. Nah icon X nih kelihatannya ada icon. Terus contoh ketiga yang tadi udah. Nah sebenarnya ini sebenarnya waktunya karena gak cukup ya sampai jam 11 ya Kak. Ntar kalian bisa belajar di yang kata Kang Fajar tadi, ada linknya. Itu kalian bisa mempelajari namanya state atau rekomposisi untuk setiap perubahan data. Jadi ketika kita ngetik, contohnya kita ketik 100. Nah ini di sini tuh ada namanya rekomposisi perubahan dari setiap UI. Nah ini ntar akan dijelasin di link dari yang Kang Fajar tadi di share kayak gitu. Karena waktunya nggak cukup untuk ngejelasin ini kayak gitu. Cuma segitu sih. Saya kembali lagi ke moderator. Wah, gimana nih guys? Pasti gimana nih dari penjelasan materinya? Lumayan panas atau gimana gitu? Coba kalian kirim reactionnya atau mau di chat gitu misalnya. Gimana nih? Menurut kalian kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru atau apa gitu, kayak reactionnya aja gitu. Wah, reactionnya banyak yang ngasih jempol nih bang. Berarti mereka mendapatkan hal-hal baru nih, hal-hal ilmu-ilmu bagus nih. Betul. Tapi gimana nih? Kalian pusing nggak belajar ini tadi? Seru tapi pusing Kang. Meledak lah, meledak sedikit. Jangan meledak dong. Nanti gak ikut tadi jam selanjutnya dong kalau meledak. Pusing, kata Hanung. Nah, kan ini ya, tapi istiqomah banget dari awal, tetap perhatiin gitu. Nah, karena sepertinya sudah pusing ya kalian. Aku sama tim JDS ini mau ngadain sedikit ice breaking nih. Karena kalian kan udah pusing-pusing, pasti anaknya dinginin kepalanya. Nah, ice breaking itu apa? Nanti kita akan ada quizzes. Nah, untuk link quizesnya bakal di-share lewat chat. Tolong di-share ini ya, link quizesnya. Nah, buat kalian nih, ayo join link quizesnya buat sekalian ice breaking sama review lah ya dikit, biar inget selalu materinya Kang Dewa. Nah, udah ada yang join nih, Dejan. Terus, yang lain join, Gilang. Aku boleh ikutan nggak bang? Boleh. Nah, siapa aja nih? Rasyad, Dids, Pemula, Zain, Nabil, Lami, Aan Android. Wah, hamba Allah nih. Ini template ini, hamba Allah ini sepertinya dimanapun ada link quizzes, join pasti ada yang namanya hamba Allah nih. Ngabar. Terus tadi sih yang pemula itu kayaknya scam itu, yang pemula. Jangan-jangan dia udah pro. Jangan-jangan abang yang tadi ya yang udah ikut bangkit. Itu yang telat join, poinnya cuma 400. Ya ayo makanya join nih cepet, baru udah well. Orang Bandung ya pasti. Remaja lab mana bang? Aduh, IPA. Nih siapa lagi nih? Kita tunggu deh sampai jam 11 lebih 2 lah. Om Burhan, Eri. Nah, siapa lagi nih? Dari 44 penonton nih, audiens yang join masih 26. Ayo guys, join. Ke bawah.
Ada Om Burhan. Waduh, ini Om Burhan. Sudah saya tahu Om Burhan. Oh, ini bisa ngeriak. Ini ngeriak juga ya. Wah, keren keren. Ayo spam react. Spam react bang sampai jebol. Nah itu siapa, ada yang baru join tuh, namanya Hai. 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 Apalagi nih, ayo join semua. Yang belum join kan join. Nanti yang menang dapat hadiah dari Dewa atau enggak? Enggak. Iya. Ya guys, bercanda guys. Salam buat Raka. Ayo, mana Raka di sini? Ada yang namanya Raka nih. Raka, ada salam. Raka dapat salam nih dari salam buat Raka. Siapa nih? Sebenarnya udah nggak ada yang join lagi ya. Gimana kalau kita mulai aja nih dari sekarang? Oke, mangga dimulai. Yuk. Wah, Raja. Wah, Dejan memimpin Dejan. Ayo guys. Wah, ini sebenarnya kayaknya sengit ya ini ya. Kayaknya sengit banget nih. Siapa nih yang pertama nih? Wah, Rasyad. Android, ayo Android. Wah, ngabar emang. Ngabar ini ya, ngabar banget nih langsung ke satu. Ya, salah. Ada yang salah. Ada merah. Wah, hamba Allah mulai menyusul. Hamba Allah sama Om Burhan nih. Diam-diam mereka OP ya guys ya. Nah, tapi tetap Bang Aber tetap di nomor 1. Om Burhan mulai menyusul. Hamba Allah tetap di nomor kedua nih, hamba Allah. Wah, Ngabar ini jago ya guys ya. Jangan ini Abang Dewanya nih yang ikut. Wah, Rashad memimpin lagi nih. Oh enggak, Rashad kedua lagi nih dari tadi tertinggal. Ayo nih, Ngabers tetap di nomor 1 nih. Ayo guys. Siapa yang bisa nyusul Ngabers? Wah, Bang Rashad kedua nih. Apakah dia akan menyusul Ngabers? Oke, sepertinya Ngabar masih di nomor pertama nih ya. Ngabar. Wah, Ngabar disalip oleh Rashad ternyata guys. Rashad nggak bisa di akhir ya. Emang late game. Rashad mainnya late game guys.
Sepertinya ini udah semua ya. Siapa aja nih yang belum nih? Oh, baru Dakwel belum. Oh, baru Dakwel bikin 2 akun biar benar semua. Parah, baru Dakwel. Apakah benar? Apakah benar? Ayo nih, tinggal Dakwel sepertinya guys ya. Nah, oke. Udah selesai nih ya guys ya, semua udah menjawab nih. Nah, untuk yang di bawah ini Faisal sama Pai sebenarnya mereka ketiduran. Atau baru join ya? Mungkin kita sudahi saja ya ini ice breakingnya karena sebenarnya hampir semuanya sudah menjawab. Kita lihat nih siapa yang menangnya. Sebenarnya udah jelas sih ya. Yang menangnya siapa ini? Bang Abers, Om Burhan, dan Rajan ya. Dengan Rajan di peringkat pertama, Om Burhan di peringkat kedua, dan peringkat ketiganya Bang Aber. Yang menang dapat kecupan dari Rafa. Waduh, apaan tuh Bang? Kok begitu ya hadiahnya? Enggak. Bercanda. Kata selamat dari Rafa. Nah, kan ini udah nih ya ice breaking nih, kita udah dingin lagi, udah santai lagi kan. Yang awalnya belajar aduh pusing gitu kan, atau mungkin yang awalnya baru belajar Android tiba-tiba jatuh kompos gitu apa, aduh pusing gitu. Sekarang kan udah cool down lagi ya. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab nih, Q&A. Buat kalian yang ingin bertanya mungkin bisa lewat chat atau langsung bertanya langsung mic gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawabnya aku mulai dari sekarang nih. Boleh nih siapa aja yang mau bertanya nih ke Mas Dewa. Nah, ini sepertinya udah ada yang nanya nih, Kang, dari Hanum. Izin bertanya, kan dengan menggunakan kompos jadi lebih mudah ya dari sisi maintenance juga, dari sisi maintenance juga. Tapi aku pernah baca dan pernah ngerasain juga kalau kompos ada performance issue. Menurut Kang Dewa gimana soal performance issue di kompos? Oke Kang Dewa, boleh dijawab. Saya izin tanya lagi ya, itu performance issue-nya dalam hal apa dulu? Apakah dalam hal dari Android Studio-nya atau dari emang aplikasi Android-nya? Karena emang sih saya juga pernah dengar performance issue dari Android Studio-nya sebenarnya. Karena kan Compose itu nge-generate UI toolkit baru ya, dan lumayan gede ya buat tapi sebelum kesana dulu saya tanya dulu Mas Anung ya, Mas Anung itu maksud performance-nya dalam hal apa dulu ya, kalau boleh tahu? Oke. Nah, sebenarnya aplikasi berat atau enggaknya itu baik lagi ke arsitekturnya, Mas. Jadi kadang kita ngebuat si apps itu nggak mentingin bagaimana si arsitektur, terus life cycle aktifnya gimana. Jadi kita hanya fokus nampilin UI banyak, data banyak, menggunakan lazy row atau lazy column, masuk saja ke lazy row atau lazy column-nya. Nggak diolah dulu si datanya. Nah, kalau Mas Hanung pengen belajar ya belajar dulu arsitektur. Kalau ketika pengen ngambil data, contohnya bisa menggunakan MPPM model. Jadi kita nge-fetch API dari API, terus kita ngirim ke namanya ada repository. Nah di repository itu kita diatur lagi, ada namanya, kalau lebih dalam lagi ada namanya paging. Nah paging itu membuat sebuah si datanya enggak masuk semua, jadi per 5 data jadinya. Jadi diatur si datanya supaya tidak terjadinya nge-freeze atau nge-lag performance. Jadi performance itu baik lagi ke developernya, bagaimana kegunaan atau memilih arsitektur yang benar buat si apps-nya, kayak gitu sih. Gimana Kang Hanung, sudah terjawab ya jawabannya? Mungkin
kita bakal lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Arik Hikari Hidayat. Mas Ari. Izin bertanya Kang Dewa, kebanyakan di industri itu masih menggunakan XML dalam pengembangan Android. Sebaiknya buat yang masih belajar, mempelajari XML terlebih dahulu atau langsung ke Jetpack Compose. Gimana tuh? Nah, ini pertanyaan awam sih sebenarnya. Kebanyakan rata-rata menanyakan itu karena kan ada beberapa perusahaan startup, bukan startup sih, PT-PT ya. Kalau PT-PT itu emang sih rata-rata masih menggunakan Java sama Kotlin. Nah, karena kenapa? Karena perusahaan itu fokusnya ke bisnis, bukan ke teknologinya. Yang penting fungsinya jalan, fiturnya jalan, ya jalan, udah aman. Tapi kalau balik lagi ke teknologi, sebenarnya Compose ini bagus dalam hal pengembangannya karena ngebunahin developer untuk ngembangin banyak tools-tools yang baru kan. Nah, bentar, pertanyaan itu fokusnya ke mana? Oh, berarti XML atau Compose dulu ya mempelajarinya ya? Kalau menurut saya sih, karena rata-rata praktisi bilang itu beda-beda ya. Gimana kalian tujuannya mau kemana? Startup atau PT yang udah jadi si apps-nya. Nah, kalau kita ngarahnya ke startup, otomatis kan rata-rata apps-nya masih baru ya, bikin kita baru. Nah, rata-rata menggunain Compose. Karena kan kita bikin apps baru nih. Otomatis ya kita milih tools yang terbaru, Compose. Nah, sedangkan di PT atau perusahaan yang udah jadi besar atau apps-nya udah jadi, rata-rata itu masih menggunakan XML, Java. Dikarenakan dia fokus ke codingan yang dulu. Jadi nggak fokus ke teknologinya, tapi lebih fokus ke fungsi atau bahasa kasarnya bug lah. Jadi fokus ke bug-bugnya. Jadi nggak mikirin teknologi baru kah atau apakah kayak gitu. Kalau ini menurut pribadi saya ya, karena setiap praktisi itu beda-beda pemahamannya. Jadi kalau menurut saya sih belajar dulu XML. Kalau menurut saya ya, ini belajar dulu XML dikarenakan karena harus paham dulu alur si life cycle di XML. Lalu kalian boleh mempelajari Compose kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, gimana Mas Arik? Sudah terjawab ya sebetulnya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang dari Gilang NS. Kang, izin bertanya, untuk menguasai Android menggunakan bahasa Kotlin ini hal yang harus dikuasai untuk dasarnya apa saja ya? Mangga Kang dijawab. Berarti dari pertama kali ya bahasa pemrograman ya? Kalau dari pertama kali ya kalian harus belajar Kotlin, struktur datanya gimana, membuat variabel, membuat function, membuat lambda. Nah, kan Kotlin itu ada dua paradigmanya ya. Kalian harus belajar paradigma ada dua, ada functional programming dan OOP. Nah, kalian itu harus mempelajari itu di dalam Kotlinnya. Dan juga kalian harus mempelajari kayak function-function kayak filter, kayak apply itu kan ada di Kotlin. Buat si bahasa pemrogramannya itu kalian harus belajar dulu dasarnya. Kalau kalian sudah mempelajari Kotlin, kalau kalian mau fokus ke Compose, sebenarnya kalian bisa langsung mempelajari composable functionnya atau struktur dari si rekomposisi si functionnya, rekomposisi Compose-nya. Kalau kalian pengen belajarnya fokusnya ke menggunakan masih XML, maka kalian harus belajar dulu namanya XML. Bagaimana ngedesain sebuah si UI menggunakan XML kayak gitu. Itu sih pilihan baik lagi ke kalian butuhnya apa, atau perusahaannya kalian fokusnya mau ke perusahaan atau ke startup. Kadang di startup juga masih menggunakan Java, masih menggunakan codingan-codingan yang dulu karena perusahaan fokusnya ke bisnisnya, ke si fitur supaya bisa jalan atau enggaknya, bukan ke teknologinya. Itu menurut saya sih. Gimana untuk Kang Gilang, sepertinya sudah dijawab dengan baik ya oleh Kang Dewa. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai tentang layout. Nah, dari Rahmat Supriyansyah, mengenai tentang layout, kendala apa saja yang dialami tim Android untuk menyesuaikan layout untuk di perangkat tablet maupun smartphone dengan versi OS Android yang berbeda-beda, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, di sini kan ada dua ya, berarti ada menyesuaikan layout untuk di setiap perangkat, juga dengan beberapa bagaimana kita membuat app satu bisa di beberapa OS ya. Nah, untuk menyesuaikan layout, kalau di Compose udah ada namanya adaptive layout. Nah, si adaptive layout ini digunain untuk menyesuaikan ukuran layar. Nah, kalian bisa search di Android developer di websitenya, itu ada chord-nya untuk bagaimana sih kita menyesuaikan si
si layout sesuai dengan resolusi layarnya. Itu ada namanya library adaptive layout. Nah, kalian boleh menggunakan itu. Kalau di Compose, sedangkan di XML sebenarnya itu lebih susah. Nah, ini susahnya adalah ketika kita menggunakan XML, ketika ingin bisa di beberapa ukuran layar, itu kita harus membuat satu persatu UI-nya. Itu makin susah di XML itu. Itu susahnya di XML. Nah, di Compose itu dimudahkan dengan namanya adaptive layout untuk menyesuaikan ukuran layar dengan otomatis. Jadi kita yang nge-setting si layoutnya. Jadi satu file kita udah bisa ngerubah si layoutnya sesuai ukuran layar. Terus bagaimana sih versi iOS Android yang berbeda-beda? Nah, sebenarnya ini masalah ini dari dulu udah ada ya. Karena kadang setiap OS Android itu izinnya beda-beda kan. Apalagi sekarang yang Android 11, 12, 11 ke atas itu semakin ketat kan dalam notification. Jadi kita harus ngatur, apalagi jangan dulu OS ya. Kita lebih ke perangkat aja. Perangkat contohnya seperti Oppo, Xiaomi itu kan ada beberapa izin yang kita nggak tahu kan, kita harus tahu untuk melakukan konfigurasi izinnya itu. Nah, untuk mengatasi masalah ya kita harus testing di beberapa handphone. Itu sih salah satu caranya. Karena kan kita nggak tahu kan setiap OS sama setiap merek HP kan ada beberapa kategori rulesnya atau aturannya dari setiap untuk memasang sebuah apps-nya kayak gitu. Jadi kalian harus nyoba ngetes langsung ke perangkatnya. Kadang ada sih emulator buat ngetestingnya di beberapa perangkat. Tetapi kadang di emulator itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang ada di perangkat real. Kadang di emulator jalan, di real gak jalan. Kadang di real HP real jalan, di emulator gak jalan kayak gitu. Jadi kalian lebih baik testing ke aplikasi realnya. Karena rule-nya beda-beda kan. Ini kan yang disediakan oleh Google cuma Pixel ya. Produknya Google, emulatornya kan kita nggak tahu di handphone lain kayak gitu. Kalau ingin apps-nya di launch kayak gitu. Gimana untuk Kang Rahmat Supriyansyah terjawab pertanyaannya? Nah, mungkin sekarang kita beralih ke 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, yang pertama nih, ada dari Kang Abdul Razak Syakir Muharram. Izin bertanya Kang, aku baru pengen belajar mobile, mending Flutter apa natif? Waduh, gimana ya? Mending Flutter apa natif? Balik lagi sih, tujuannya mau kemana ya? Aduh, ini gimana ya? Ini kan Flutter sama natif kadang menjadi bentrok ya kan? Suka bentrok developernya. Kalau menurut saya, ini pandangan pribadi ya. Kalau si apps-nya pingin fokus di natif itu kan ngaruh lagi ke performa. Karena natif kan emang khusus di Android nih. Contohnya Android. Kita kan pasti performanya lebih bagus nih. Bukan ngejelekinnya maksudnya. Tapi lebih bagus karena itu kan base-nya di Android. Emang fokus di Android. Sedangkan Flutter itu kan multi-platform. Nah, otomatis kan itu nggak fokus ke salah satu kan. Jadi fokusnya 2. Makanya dari itu menurut saya sih lebih baik natif dulu, karena ini menurut saya beda-beda pandangan orang lain, tapi menurut saya sih lebih ke natif dulu. Kalian pelajari dulu life cycle di natif Android, terus kalian bisa pelajari dulu life cycle di iOS contohnya. Nah, ketika kalian sudah menurut saya ketika kalian sudah 2 ini sudah terkuasai, kalian boleh pindah Flutter, karena di Flutter juga percuma kalian nggak ngerti life cycle di sistem operasi iOS sama natif Android. Karena kalian ntar akan susah membagikan sebuah modul-modulnya. Karena kan di Flutter ada ngebagi modul khusus di Android dan iOS. Nah itu paling menurut saya di natif dulu, fokus ke natif. Oke, mungkin sudah dijawab ya Kang Abdul Razak. Nah, pertanyaan terakhir dari Mas Arik Ikari Hidayat lagi ini, Mas. Sepertinya Arik ini terus banget ya ke izin bertanya lagi Kang. Sebaiknya state management dilakukan di level script atau di tiap komponennya? State management dilakukan di level screen atau di tiap komponen. Nah, kalau yang saya pelajari itu lebih baik kita menyimpan si state management itu di hierarki paling atas atau
level screen. Dikarenakan kenapa? Tadi balik lagi ke namanya rekomposisi. Nah, rekomposisi itu kan, jadi si rekomposisi itu akan nge-trigger level screen paling atas, lalu dia akan nyari mana sih function composable mana sih yang akan dirubah. Makanya lebih baik disimpan di level screen, bukan di setiap komponennya. Kalau kita di setiap komponennya, otomatis kita akan generate setiap UI-nya, setiap composable function-nya. Itu akan terjadinya nge-freeze atau si memori bakal leak, atau apa sih nama selain leaks tuh, berat lah kayak gitu. Lebih baik di level screen-nya karena itu akan ngemudahin performa dari si UI-nya kayak gitu. Bagaimana Kang? Kang Arik, Kang gimana Arik. Kang Arik? Mas Arik, aman Mas Arik? Nah mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Saya tutup Q&A session ini. Sekarang kita beralih ke penghujung acara Study Jam ini. Sebelum kita beralih ke penutupan, aku izin meminta untuk yang lain nih open game untuk dokumentasi. Masa sih kita nggak ada dokumentasi nih sama Mas Dewa. Jadi untuk seluruh pesertanya mungkin saya mohon yang bisa on cam biar nanti bisa dimasuk ke dokumentasinya. Oke. Aku tunggu sampai 11.24 ya buat ini on cam semua. Ayo on cam guys, biar nanti masuk di dokumentasi. Biar nanti bisa sombong. Aku udah ikut study jam loh, gitu. Keren. Mana nih yang lain nih? Ayo on cam. Waduh, itu sebenarnya Kang Abdur Razak itu banyak kan ya? Wah, bagus. Oke guys, nah untuk dokumentasinya kita gayanya kayak gini ya guys. Ikutin aku ya nih. Kayak gini. Lambang GDSC. Nah, kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Ntar. 1, 2, 3. Nah, terima kasih guys yang udah ini ya, udah on nih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke guys, terima kasih ya yang udah menghadiri acara study jam ini. Mungkin sampai sini aja study jam pertamanya, dan nanti akan berlanjut ke study jam yang selanjutnya. Nah, aku tutup aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semoga diperbolehkan live gimmitnya.